Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk. Dengan berkarya, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina Muhammad al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana amma ba'd. Hadratil ila jami'il ulama il amilin wal fuqaha wal fudala wal karama wal asyatid wa syaikhina wa syekhi syekhina nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil, dan jajaran kepengurusan, semoga senantiasa oleh Allah dimudahkan dalam segala urusan. Dan tidak lupa kepada saudara-saudariku tercinta, jamaah Iwamid on Air, yang TOP BGT Cetar Membahana Sejagat Raya, yang masih di Taiwan, maupun yang sudah di kampung halaman, keluarga dan keturunan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberkahi, diberikan kemudahan, dan segalanya diberikan kebahagiaan dunia sampai di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta, dimanapun Anda berada, agung syukur kita kepada Allah, memujinya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang penuh berkah ini, di hari yang paling barokah ini, di hari Arafah, hari tanggal 9 Zulhijjah, kita semuanya bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan untuk melanjutkan kajiannya, mari semuanya sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian kitabnya. Yang punya silahkan dibuka halaman 210 dalam kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu maja'a fi karahatil isarati bisalami bil yadi wa nahwiha bila lafdin. Bab menjelaskan tentang sebuah hadis yang di situ makruhnya isyarah dengan salam dengan tangan atau sepadannya dengan tanpa mengucap. Rawainang riwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi ing dalam kitab Imam Tirmidzi, dan Umar bin Su'aib saking Umar bin Su'aib ngan abihi saking bapake Umar, wangan jadi saking bayi Umar. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, laisa ora ana iku minna saking golongane umat ingsun sapa man wong tasabaha kang nyerupani sapa man bi ghairiha kelawan bi ghairina kelawan liyane ingsun, kelawan liyane kita. Tidak termasuk dari golongan umatku seseorang yang menyerupai dari selain aku. Maka dari itu Rasulullah melanjutkan la tasabbahu,
aja padha nyerupani sira kabeh bil Yahudi kelawan wong Yahudi wala naswa bil wala bin Nasara lan ora kelawan wong Nasara. Janganlah kalian semua menyerupai dengan orang Yahudi dan dengan orang Nasrani. Fa inna taslimal Yahudi karena teman setuhune salame wong Yahudi iku al isyaratu isyarah bil asabi'i kelawan berat driji. Salamnya orang Yahudi adalah dengan isyarah dengan jari. Isyarah dengan jari. Kalau sekarang itu apa namanya? Jari tengah dan jari manis ditekuk, tinggal jari kelingking, jari telunjuk dan jari jempol. Nah, itu salamnya orang Yahudi. Nah, sekarang semuanya pada gaya-gayaan menyerupai salamnya orang Yahudi, dan itu bukan dari golongan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak mengakui umat yang suka salam seperti salamnya orang Yahudi dengan jari. Nah, jenengan sudah paham apa belum? Jama'i wamit salamnya orang Yahudi. Coba jari tengah sama jari manis jenengan tekuk. Sudah? Jari tengah sama jari manis ditekuk. Begitulah salamnya orang Yahudi. Kayak tiga jari nih Bang, gitu. Nah, itu salam tiga jari itu salamnya orang Yahudi. Nah, seperti itu, cuman seperti itu. Jadi salamnya orang Yahudi seperti itu. Nah, Rasulullah mengecam keras, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Tidak termasuk golongan umatku siapapun yang menyerupai dengan selainku. Siapa maksudnya? Yahudi dan Nasara. Orang yang menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani tidak diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Fatal ini. Dan sekarang menjadi tren. Sekarang menjadi tren. Jangan ikut-ikutan. Yang kedua, tidak diakui menjadi umat Rasul dan menyerupai orang Nasrani. Bagaimana salamnya orang Nasrani? Rasul bersabda, wa tasliman Nasara al-isyaratu bil kaffi. Dan salamnya orang Nasrani hanya sekedar isyarah dengan telapak tangan. Jadi telapak tangan di apa namanya? Isyarah dengan telapak tangan, dada-dada. Jenengan pernah lihat dada-dada? Dada-dada. Apa ya? Dada-dada tok itu loh. Nah, seperti itu. Pernah, Pak. Tapi tanpa mengucap, apa ya namanya? Melambaikan tangan gitu loh. Cuma dada-dada dengan telapak tangan gitu. Tapi tidak mengucap salam. Tidak mengucap salam, itu salamnya orang Nasrani. Cuma melambaikan dengan telapak tangan. Qultu ngucap sapa ingsun. Wa ammal hadisul ladzi rawainahu fi kitab Tirmidzi an Asma bin Yazid. Ada sebuah hadis yang aku riwayatkan dari kitab Tirmidzi dari Asma bin Yazid. Anna Rasulullah teman setuhune Kanjeng Rasul iku marra liwat sapa Kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid yauman ing dalam siji dina. Pada suatu hari Rasulullah itu melewati lewat dalam masjid. Wa usbatu minan nisa qu'ud. Wa usbatu tawi pantan minan nisa saking pira-pira wong wadon iku qu'udun pira-pira kang lungguh. Sedangkan jamaah-jamaah ibu-ibu, jamaah wanita itu duduk-duduk di dalam masjid. Ketika Rasulullah lewat, fa'alwa mongko isyarah sapa Kanjeng Rasul biadi kelawan tangane Kanjeng Rasul bitaslimi kelawan salam. Kelawan ngucap salam. Lalu Rasul melambaikan tangannya sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Nah, gitu. Bagaimana maksudnya? Waqala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadisnya hasan, wa hada mahmulun ala annahu jama'a bainal lafdi wal isyarah. Hadis ini ditangguhkan keterangannya, yaitu ketika melafadzkan salam dan berisyarah dengan lambaian tangan. Yadulu ala hada anna Abu Dawud rawa hadal hadis. Jadi yang seperti ini boleh. Jenengan mengucap salam, assalamualaikum sambil mengangkat telapak tangan, boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena Rasulullah pernah
melakukan hal itu ketika di dalam masjid, jamaah ibu-ibu yang belakang Rasulullah lewat, Rasulullah melambaikan tangan sambil mengucap salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Sambil melambaikan telapak tangan. Tapi kalau cuman melambaikan telapak tangan, tidak mengucap salam, itu menyerupai orang Nasrani. Umpamanya dari kejauhan cuma ini tok dada tok, tidak mengucap assalamualaikum. Nah, itu bedanya. Makanya saya tekankan sekali lagi, janganlah kita semuanya menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi yang hanya salam dengan jarinya, khasnya orang Yahudi jarinya seperti itu, jangan sudah tahulah 3 jari itu. Dan khasnya orang Nasrani salamnya dengan melambaikan telapak tangan. Orang Islam salamnya assalamualaikum. Akan tetapi khusus untuk melambaikan telapak tangan, diperbolehkan selama ada ucapan assalamualaikum, ada ucapan salam. Karena Rasulullah pernah melakukan itu, melambaikan telapak tangan sambil mengucapkan salam kepada jamaah ibu-ibu. Bisa dipahami jamaah Ibamit on Air semuanya? Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan babu hukmis salam, bab menjelaskan tentang hukumnya salam. Apa sih hukumnya mengucap salam atau menjawab salam? I'lam, ketahuilah wahai jamaah Ibamit on Air. I'lam warwa sapa sira ana ibtida'a salami temen setuhune ngawiti salam iku sunnatun sunnah mustahabatun kang den anjurake laisa ora ana apa salam iku biwajibin wajib. Ketahuilah wahai jamaah Ibamit on Air dan saudara-saudariku tercinta semuanya, sesungguhnya mengawali salam hukumnya sunnah dan dianjurkan, bukan wajib. Mengawali loh ya. Yang mengucap salam hukumnya sunnah. Umpamanya yang mengucap salam hukumnya sunnah. Wa huwa sunnatun 'alal kifayah. Mengucap salam hukumnya sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah Pak Ustadz? Fa in kana al-musallim jama'atan kafa'anhum taslimu wahidin minhum. Fa in kana mongko lamun ana sapa al-musallim wong kang uluk salam iku jama'atan kata. Contohnya kayak jamaah Ibamit ngeten iki, ketika saya hadir, mari jamaah kita ucap salam kepada Pak Sulaiman. Nah, berarti kan yang akan mengucap salam banyak. Kafa'anhum taslimu wahidin minhum. Maka cukup 1 orang yang mengucap salam dari jamaah tersebut. Itu namanya sunnah kifayah. Akan tetapi walau sallimu kulluhum kana afdal. Apabila semuanya mengucap salam, maka itu lebih utama. Itu namanya sunnah kifayah. Saya ulangi lagi. Umpamanya jamaah Ibamit, contoh yang setiap hari Anda lakukan ketika saya sudah masuk di grup ya, saya sudah masuk di grup, lalu ada yang mengaba-aba, mari jamaah semuanya kita ucapkan salam kepada Pak Sulaiman. Semuanya mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih afdal, Akan tetapi seandainya tidak semuanya mengucap salam, dan walaupun cuma 1 orang mewakili semuanya, contohnya, umpamanya Bu Tentrem, umpamanya, Bapak, saya mewakili jamaah Ibamit on Air mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umpamanya. Seperti itu sudah cukup. Akan tetapi sudah cukup di sini maksudnya apa? Yang lain tidak terkena makruh. Akan tetapi jika semuanya mengucap salam, walau sallimu kulluhum kana afdal. Apabila semuanya mengucap salam, maka justru itu lebih utama. Bisa dipahami? Itulah namanya sunnah kifayah. Orang yang digosobo al-Imam Al-Qadhi Husain min a'imati ashabina fi kitabis syair min ta'likihi laisa lana sunnatun alal kifayah ila hada. Menurut kami
tidak ada sunnah kifayah kecuali ini. Yaitu apa? Mengucap salamnya seorang jamaah hanya cukup diwakili satu atau dua. Itu sunnah kifayah. Tetapi kalau semuanya mengucap, justru malah lebih bagus, lebih afdal. Kalau itu ngucap sapa ingsun Imam An-Nawawi, wa hadzal ladzi qalahul qadi fil hasr yungkaru alaih. Nah, perkataan ini, pendapat ini disangkal, diingkari oleh Imam Qadi dalam kitab Hasr. Fa inna ashabuna rahimahullahu qalu ashabus Syafi'i mengatakan sunnah kifayah itu apa saja? Satu, mengucap salam. Ingat loh ya, mengucap salam. Mengucap salam bagi jamaah tidak harus semuanya. Akan tetapi kalau semuanya lebih bagus. Yang kedua, wa tasmitul atis sunnatun alal kifayah. Mendoakan orang yang bersin, yang mengucap alhamdulillah, itu juga sunnah kifayah. Kama saya tibayanuhu qariban insyaallah. Seperti yang akan saya jelaskan. Wa qala jama'atan min ashabina bal kulluhum al-udhiyatu sunnatun alal kifayah. Ashabus Syafi'i semuanya sepakat al-udhiyatu, kok ya pas meniki. Ada bab udhiyah, bab kurban. Bab kurban pada hari ini hari Arafah, besok Yaumun Nahar atau Idul Adha sunnah berkurban. Nah, kurban al-udhiyah utawi kurban iku sunnatun sunnah alal kifayah, ingatasi kecukupan fi haqqi ahli kulli ahli bait, dalam haknya setiap ahli bait. Udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah kifayah dalam haknya ahli bait. Nanti saya jelaskan biar gamblang. Faida doho, monggo ari kalane wis kurban sapa wahidun wong siji minhum saking ahlu bait, hasola mongko hasil apa asyiaru syiar was sunnatu lan sunnah li jami'ihim maring sekabehane ahli bait. Kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Jadi bagi jamaah Imamit on Air saya sarankan jangan sampai tidak kurban. Kurbanlah, karena kurban itu hukumnya ikhtilaf antar ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan kurban hukumnya sunnah alal kifayah, sedangkan Imam Maliki hukumnya wajib bagi yang mampu. Kita bahas dulu tentang kurban menurut Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i. Kurban hukumnya sunnah mu'akkad kifayah. Apa itu sunnah mu'akkad kifayah? Sunnah bagi mereka yang di hari raya Idul Fitri diberikan kemampuan untuk menyembelih kurban, diberikan kelebihan harta, mampu untuk menyembelih kurban. Namanya di hari raya Idul Adha ada uang, katakanlah ya 5 juta, 7 juta, 10 juta, punya tabungan uang segitu namanya. Nah, kalau ndak kurban, jenenge ya kebangetan. Kurban itu sekarang minimal berapa Pak Ustadz? Minimal 2 juta. 2 juta udah dapat kambing betina. Kalau 2 juta dapatnya betina. Dapat betina yang sudah cukup untuk dibuat kurban, yaitu minimal jadaah. Jadaah itu kambing yang umurnya minimal 1 tahun. Itu sudah dapat 2 jutaan. Nah, maka saya sarankan jangan ada yang tidak berkurban. Kurban itu setiap tahun disunnahkan bagi mereka yang pada hari raya dan hari tasyrik diberikan kemampuan berkurban. Kalau orang diberikan kemampuan berkurban lalu tidak berkurban, ada ancaman dari hadis Rasul. Bukan golongan Rasul katanya. Laisa minna, bukan dari golongan umatku, seseorang yang pada hari raya Nahar, hari raya Idul Adha atau hari tasyrik diberikan kemampuan berkurban, tapi dia tidak berkurban. Tapi ingat, kurban itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i
sunnah mu'akkad alal kifayah. Sunnah mu'akkad kifayah itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Jika dalam satu keluarga, jika dalam satu nafkah, contoh, umpamanya Bu Latifah. Bu Latifah itu punya anak 2 kecil-kecil sama suami. Terus dalam satu keluarga, suami, Bu Latifah, anaknya 2 yang masih kecil-kecil itu, sudah ada 1 yang berkorban, umpamanya yang berkorban suaminya Bu Latifah, atau Bu Latifah sendiri yang berkorban. Maka seperti itu sudah hasil syiarnya kurban dan semuanya sudah terhindar dari makruh dan juga mendapatkan kesunahan. Tetapi apabila semuanya berkurban satu-satu, suaminya sendiri, Bu Latifah sendiri, anaknya sendiri, itu lebih utama. Sama dengan mengucap salam tadi. Mengucap salam hukumnya sama, sunnah kifayah. Apabila jamaahnya banyak, kok ada 1 saja yang mengucap salam, sudah cukup. Semuanya sudah dapat. Akan tetapi, jika semuanya mengucap, malah lebih utama. Kurban juga seperti itu. Kurban menurut madhab Syafi'i, hukumnya sunnah mu'akkad kifayah. Sunnah kifayah itu, apabila dalam satu nafkah keluarga, dalam satu rumah itu, sudah ada yang berkurban 1 saja, maka yang lain sudah mendapatkan syiar dan kesunahan. Akan tetapi, jika berkurban semuanya, justru malah lebih utama. Bisa dipahami keterangannya? Jadi umpamanya keluarga Bu Farida, satu rumahnya Bu Farida siapa? Kok sudah ada 1 saja yang berkorban, sudah dapat syiar dan kesunahan. Akan tetapi yang lebih utama semuanya berkorban. Tapi minimal 1 harus ada yang korban lah minimal. Mosok saomah belas ke enek sing korban. Ya Allah, diberikan kelonggaran rizki, berkorbanlah. Berkorban. Pak Ustadz, uangnya saya cuma 10 juta. Ya Allah, ya Rob, 10 juta itu banyak sekali. Di hari nahar, di hari raya Idul Kurban oleh Allah diberikan uang 10 juta. Banyak sekali. 2 juta udah dapat hewan kurban. Saya sudah membuktikan. 2 juta udah dapat hewan kurban, dapatnya jadaah, kambing jadaah. Apa itu kambing jadaah? Kambing betina usia 1 tahun, udah besar, 1 tahun lebih, udah besar. Tapi kalau kambing kacang itu usianya minimal 2 tahun, minimal 2 tahun. 2 juta dapat Pak Ustadz, dapat Pak, insya Allah. Kambing kacang kalau di Tulungagung jarang soalnya. Kambing kacang rata-rata di daerah mana ya? Mungkin Magetan, Wonogiri, Ngawi, masih banyak kambing-kambing kacang tuh. Kambing kacang itu kambing Jawa yang telinganya jepopong itu loh. Itu namanya kambing kacang. Itu usianya minimal 2 tahun. Itu insya Allah 2 juta udah dapet. Yang betina udah dapet. Apakah kurban itu harus yang jantan Pak Ustadz? Tidak. Jantan boleh, betina boleh. Memang afdalnya yang jantan, tapi Imam Asy-Syafi'i lebih suka yang betina karena dagingnya lebih enak. Daging kambing betina itu lebih enak daripada kambing jantan. Kambing jantan itu ada bau-baunya gitu. Jadi ini wong Tulungagung enek ambu beroe jadi ini. Agak enak. Dan itu jadi jamaah Iwamid, saya sarankan semuanya yang diberikan kelebihan harta di hari raya Idul Adha, berkurbanlah. Jangan tidak berkurban. 2 juta udah bisa dibuat berkurban. Pak Ustadz, saya kalau 2 juta agak malu. Nah, kalau malu sama Allah bagus. Kalau malunya sama Allah bagus, karena malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman.
malu kepada Allah itu termasuk iman. Kenapa malu? Saya 1 tahun ini diberikan Allah rizki ratusan juta Pak Ustadz. Masa saya korban cuma 2 juta? Saya mau beli kambing yang 3 juta, bagus. Saya mau beli kambing yang 4 juta, boleh. Sangat bagus. Pak Ustadz, saya tahun ini tidak kurban. Kenapa tidak kurban? Pak Ustadz, alasan banyak Tahun ini berapa ratus juta, yang berapa miliar yang Allah berikan kepada kita. Masa tidak kurban? Apa tidak malu sama Allah? Jadi gitu loh. Pak Ustadz, soalnya saya keluarganya banyak. Satu rumah itu 7 orang. Loh, kan kurban hukumnya sunnah kifayah. Tidak harus 7 orang semuanya kurban. Kalau sudah ada satu saja yang berkurban, itu semuanya sudah dapat syiar dan dapat sunnahnya. Tetapi kalau memang mampu 7 orang semuanya, itu lebih bagus. Tapi minimal 1 ada yang kurban lah. Masa 1 keluarga nggak ada yang kurban? Apa ndak malu sama Allah? Seperti itu. Kita lanjut ke bab salam. Itu tadi ada bab kurban di sini. Pas harinya hari Arafah kita bahas kurban. Karena di sini juga seperti itu kitabnya. Fa'idha doha wahidun minhum hasala syiar wa sunnah li jam'ihim. Kurban udhiyah sunnatun alal kifayah fi haqqi ahli kulli bait. Kurban itu hukumnya sunnah kifayah, seperti halnya mengucap salam tadi. Apabila ada satu kaum yang mengucap salah satu, sudah cukuplah. Seperti halnya kurban. Ketika satu keluarga sudah ada yang berkurban 1, sudah cukup. Tapi kalau semuanya lebih utama. Wa amma raddus salam, anapun utawi jawab salam. Lah sekarang menjawab salam. Tadi kan mengucap salam, hukumnya sunnah. Sekarang kalau jawab itu hukumnya gimana? Wa amma raddus salam lan anapun utawi jawab salam. Iku fa ingkana mongko lamun ana sapa al musallam alaih wong kang den uluki salam iku wahidan siji, ta'ayana mongko dadi fardhu ain, dadi tertentu alaihi ing atase musallam alaih apa aradu jawab. Bagaimana hukumnya menjawab salam? Kalau yang diucapi salam itu cuma 1 orang, seperti saya, jamaah Ibamit semuanya mengucap salam. Yuk kita sama-sama bareng-bareng ucap salam sama Pak Sulaiman. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab hukumnya fardhu ain, wajib. Karena saya cuma 1. Wa ingkanu jama'atan. Nah, sekarang kalau yang diucapi salam itu jamaah. Contohnya saya mengucap salam kepada jamaah Ibamit on air. Berarti saya yang mengucap salam hukumnya sunnah. Jamaah Ibamit on air kan banyak. Bagaimana kalau banyak itu jawabnya? Kana mongko ono opo raddus salamin jawab salam iku fardu kifayah. Fardu kifayah alaihi mengatasi jamaah Ibamit. Jamaah Ibamit hukumnya menjawab wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Jika sudah ada sebagian yang menjawab, yang lain sudah tidak terkena dosa. Umpamanya saya mengucap salam, jamaah Ibamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ada 1000 orang, tapi yang jawab cuma 10. Tidak apa-apa. Yang lain sudah tidak dapat dosa, tapi juga nggak dapat pahala, soalnya nggak jawab. Nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Sama dengan sholat mayit. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila satu kampung di situ sudah ada yang mensolati, 2 orang, 3 orang, 10 orang, semuanya sudah gugur dosanya. Tidak dosa semuanya. Yang tidak mensolati, nggak dosa. Cuman juga nggak dapat pahala karena tidak mau menjalankan. Fa in roda mongko lamun jawab sapa wahidun wong siji minhum saking jamaah. Ketika jamaah itu sudah ada 1 saja yang menjawab, sakoto mongko gugur apa al haraju dosa ngandil bagina saking sekabehane. Semuanya yang tidak jawab sudah tidak dapat dosa, gugur dosanya.
Fa'in tarokuhu. Tapi kalau semuanya nggak ada yang jawab, satu jamaah iwamid nggak ada yang jawab, nggak ada yang buka mut. Fa'in tarokuhu mongko lamun tinggal sapa jamaah ingrat kuluhum ya sekabehane jamaah ik asimu mongko dosa kabeh sapa jamaah kuluhum ya sekabehane jamaah. Maka jamaah iwamid semuanya nggak ada yang jawab, semuanya dosa. Karena menjawab salam hukumnya wajib, mengucap salam hukumnya sunnah. Fa'in raddu monggo padha lamun jawab sapa jamaah kuluhum ya sekabehane jamaah fahuwa an-nihayatu fil kamali wal fadilah. Maka seperti itu lebih bagus, lebih utama, lebih sempurna. Makanya biasanya kalau ngaji kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seperti itu. Jos, top markotop. Jos gondos-gondos, kotos-kotos. Ini maksudnya Pak Ustadz. Wa huwa nihayatu fil kamali wal fadilah. Wah, mantap itu. Amazing dalam kesempurnaan dan keutamaannya. Kadza qalahu ashabuna, seperti yang keterangan yang disampaikan oleh ashab Syafi'i. Wa huwa dhahirun hasan wa tafaqa ashabuna ala annahu law radda ghairuhum lam yaskut anhum raddu. Akan tetapi, kalau saya mengucap salam kepada jamaah iwamid, assalamualaikum, pamannya, contoh saja ini, jangan dijawab, contoh. Lam yaskut anhum ar-raddu, maka yang jawab kok jamaah selain iwamid, maka seperti itu tidak gugur kewajiban. Bal yajibu alaihim ar-raddu, tetap wajib pada jamaah iwamid. Jamaah selain iwamid gak wajib jawab. Tidak gugur kewajiban menjawab. Tidak boleh. Fa'in niktasoru ala raddi dhalikal ajnabi atim. Fa'in niktasoru mongko lamun podo nyendek sobo jamaah ala raddi dhalikal ajnabi ngatasin jawabe mengkuno wong liya asimu mongko podo dosa sopo jamaah. Ketika saya mengucap salam kepada jamaah iwamid, terus yang jawab itu orang sebelah yang bukan jamaah iwamid, maka jamaah iwamid semuanya berdosa karena tidak mau menjawab salam. Tuh, seperti itu hukumnya. Rawainang riwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud. Dan Ali radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Yujzi'u nyukupi anil jamaati saking jamaah idamaru arikalane padha liwat sapa jamaah apa ayu salima yen ta uluk salam sapa ahaduhum salah sijine jamaah. Wa yuzzi'u lan nyukupi jawab nganil julusi saking wong kang lungguh apa ayarudda yen ton jawab sapa ahaduhum salah sijine julus. Jadi kalau jamaah bertemu dengan jamaah, grup umpamanya 9 orang lagi bertemu dengan jamaah 10 orang. Maka 9 orang ini cukup satu saja, cukup. Akan tetapi kalau semuanya lebih bagus. Yang jawab juga gitu. Cukup dijawab 1 orang. Akan tetapi kalau semuanya lebih bagus. Seperti keterangan yang sudah disampaikan di awal tadi. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta ngan Yazid bin Aslam Rasulullah anna Rasulullah tamasatuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Rasul. Ida salam marikalane uluk salam sapa wahidun wong suwiji minal qaumi saking kaum. Ketika ada jamaah, ada suatu kaum sudah ada salah satu yang mengucap salam ajazaza anhum, maka seperti itu sudah cukup. Qultu hada mursal sahihul isnad. Seperti ini adalah hadis mursal yang hukumnya sahih sanadnya. Jadi jamaah semuanya perlu diingat bahwa mengucap salamnya kaum itu hukumnya sunnah alal kifayah. Menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Tolong diingat, mengucap salamnya jamaah hukumnya sunnah kifayah. Apabila sudah ada 1 atau lebih yang mengucap, maka semuanya sudah tidak terkena makruh. Akan tetapi kalau semuanya malah lebih utama. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah.
Apabila sudah ada satu saja yang menjawab dari jamaah, maka semua yang lain sudah tidak terkena dosa. Akan tetapi kalau semuanya menjawab, justru malah lebih utama. Begitu juga hukumnya kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad kifayah menurut madhab Syafi'i dan wajib menurut madhab Maliki bagi yang di hari raya Idul Adha itu diberikan kemampuan. Nah, sunnah kifayah itu apabila dalam satu keluarga sudah ada satu saja yang berkurban, maka yang lain sudah mendapatkan syiar dan kesunahan. Akan tetapi kalau semuanya mampu berkurban, justru malah lebih utama. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada rahimakumullah. Pagi hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan selamat menjalankan ibadah puasa hari Arafah. Semoga semuanya oleh Allah diberkahi dalam segala aspek kehidupan, dimampukan untuk melaksanakan kurban, dan semuanya diberikan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.